Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mengulas materi Sejarah Indonesia Wajib semester 1. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Indonesia di awal kemerdekaan menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi ada 3, yaitu disintegrasi keluarga, disintegrasi bangsa, dan disintegrasi sosial. Faktor disintegrasi yaitu konflik, perperangan, pertikaian, dan kesenjangan sosial. Contoh disintegrasi yaitu PKI, demonstrasi 98, dan konflik di daerah-daerah. Penyebab disintegrasi yang pertama, kurangnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan daerah dan negara. Yang kedua, menurunnya sikap toleransi dan tegang rasa antar masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya sikap apatisme dan egoisme. Upaya mengatasi disintegrasi. Yang pertama, hilangnya hal-hal yang berbau primordialisme, melawan berbagai gerakan separatis, meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat, dan selalu bersikap toleransi. Selanjutnya, Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pengertian demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Ciri-ciri masa demokrasi liberal. Parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Kabinet-kabinet yang pernah memerintah. Kabinet Nasir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai April 1952. Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai dengan Juli 1953. Kabinet Ali Sastromijojo dari Juli 1953 sampai dengan Agustus 1955. Ciri-ciri demokrasi liberal, pemilihan umum bebas, adil dan teratur, terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dan yudikatif, lebih mementingkan kebutuhan pribadi. Penyebab kegagalan demokrasi liberal, banyaknya ancaman separatisme, tidak berjalannya fungsi partai politik, dan presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. Negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, politik luar negeri yang keras dan memihak blok timur, gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal yang dianut Indonesia tidak menjadikan bangsa Indonesia mendekati cita-citanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya gerakan-gerakan untuk memisahkan suatu wilayah menjadi negara sendiri yang berdaulat, gerakan separatis. Gagalnya konstituante dalam menyusun UUD baru guna menggantikan UUD S 1950. Kebijakan demokrasi terpimpin. Kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Front Nasional, kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Kabinet Kerja, kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia. Indonesia pada masa Orde Baru. Pengertian Orde Baru adalah sebuah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966. Dampak positif masa Orde Baru, menurunnya harga sembako dan BBM, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kemiskinan. Dampak negatif masa Orde Baru, pemilu yang kurang demokratis, kebebasan pers yang sangat dibatasi, adanya kesenjangan ekonomi. Indonesia pada masa reformasi. Pengertian reformasi merupakan sebuah proses dalam mengubah atau membangun kembali dalam sebuah tatanan untuk kehidupan lama yang dapat digantikan sebuah tatanan dengan kehidupan baru. Latar belakang reformasi memiliki sebuah tujuan, yakni sebagai membawa adanya sebuah perubahan dan reformasi, khususnya peningkatan siklus hidup, ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Ciri-ciri demokrasi reformasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, tidak menganut sistem monopartai. Saya akhiri, semoga materi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.